menyebar dengan baik, bersinergi dengan baik. Ibu dan bapak yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita akan lanjutkan terkait dengan pembahasan dakwah itu. Pada kali ini kita akan membahas tentang prinsip-prinsip dakwah. Kalau kemarin macam-macam dakwah, hari ini kita akan membahas tentang prinsip dakwah. Kalau kemarin macam dakwah itu ada 4, maka pada kesempatan ini saya sampaikan juga prinsip dakwah itu tentu sangat banyak, tapi saya ambil 4 poin pada kesempatan ini. Yang pertama terkait dengan prinsip dakwah, yang harus dipahami adalah dakwah itu proses, Pak, bukan hasil. Dakwah itu adalah sebuah proses mengajak manusia, saya sampaikan di bulan lalu, dari ketidaktaatan menjadi taat, dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak baik menjadi baik, dari syirik menuju tauhid, dari bid'ah menuju sunnah. Dakwah terus mengajak. Dalam proses mengajak itu ada 4 prinsip. Yang pertama adalah dalam berdakwah itu bahwa Islam itu merupakan agama yang rahmatan lil alamin. Ini jadi prinsip yang pertama. Jangan sampai upaya dakwah yang kita lakukan tidak bersandar pada agama Islam yang penuh rahmatan lil alamin. Dakwah itu mengajak, bukan mendepak. Dakwah itu merangkul, bukan memukul. Tentu terkait dengan gaya dakwah berbeda, Pak. Karena pada prinsipnya dakwah itu adalah memberikan 2. Yang pertama adalah basyir dan nadhir. Memberikan kabar gembira. Oh, kalau berbuat baik seperti ini, pahalanya seperti ini. Oh, kalau berinfak pahalanya seperti ini. Oh, kalau berkorban seperti ini. Kalau melaksanakan sholat berjamaah seperti ini. Kalau bersedekah seperti ini. Itu basyir, menyampaikan kabar gembira, sehingga orang yang diberikan kabar gembira itu bersemangat. Kita sering lihat, Pak, di dalam hadis itu terkait dengan orang Badui, Pak. Dia tanya kepada Rasulullah, karena orang Badui ini kan mungkin minim adab. Dia tanya kepada Rasulullah. Pada suatu waktu dalam sebuah hadis diceritakan, tiba-tiba datang orang Badui ini, datang ke majelisnya Rasulullah, tanya, ini mana yang namanya Muhammad? Nah, enggak pakai salam lagi, Pak. Karena belum tahu. Ini mana yang namanya Muhammad? Wah, para sahabat ini sudah ada yang jengkel ini. Wah, ini kok nanyanya seperti ini. Tapi Rasulullah tidak marah. Maka kemudian ditunjukkan, ini Rasulullah, ini Muhammad. Ya Muhammad, saya ini mau tanya, Islam itu apa? Tanya dia. Salah satunya adalah engkau melaksanakan sholat yang 5 waktu. Ya sudah, saya cukup. Insya Allah saya tidak akan menambah dan tidak akan mengurangi. Dia tanya tentang puasa wajib itu hanya di bulan Ramadan. Iya, kata Rasulullah. Ya sudah, saya tidak akan menambah dan tidak akan mengurangi. Di ujungnya Rasulullah mengatakan dia akan masuk surga. Orang yang istiqomah dengan segala kebaikan yang hanya wajibnya saja, Pak, insya Allah tetap akan masuk surga. Tapi dengan catatan istiqomah. Karena orang Badui mengatakan, saya nggak mau nambah, nggak mau sholat sunnah, nggak mau puasa sunnah, nggak mau sedekah juga. Yang penting utama saja, yang utama-utama saja. Dia sholat wajib saja, dia zakat yang wajib saja. Insya Allah akan, kata Rasulullah, dia akan masuk surga. Rasulullah memberikan kabar gembira bahwa orang yang melaksanakan ibadah seperti ini, ganjarannya ini. Tentu ganjaran tertinggi yang menjadi harapan kita adalah jannatun na'im, jannah yang penuh dengan kenikmatan.
Bapak dan Ibu yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka prinsip yang pertama di dalam sebuah dakwah itu adalah rahmatan lil alamin. Bahwa dakwah ini harus senantiasa menebarkan kebaikan. Bukan hanya kepada sesama muslim, tetapi juga kepada non muslim. Kita lihat Pak beberapa tahun yang lalu peristiwa tentang yang di Jakarta itu Pak, 212 Pak. Bagaimana itu menunjukkan luar biasanya dakwah di dalam Islam. Jangankan kok makhluk hidup, orang yang lalu lalang. Kita lihat tanaman dijaga, rumput-rumput dijaga, sampah dijaga dan seterusnya. Islam itu bukan hanya sekedar itu. Bahkan sampai peperangan saja Rasulullah itu mengajar kepada akhlaknya, Pak. Ada akhlaknya di dalam berperang. Kalau non muslim berperang itu tidak urusan, yang penting menang. Tapi kalau Islam tidak. Tidak boleh membunuh wanita, tidak boleh membunuh lansia, tidak boleh membunuh anak-anak, tidak boleh merusak tanaman, itu di dalam Islam. Maka dakwahnya ya, rahmatan lil alamin, dakwah yang penuh dengan kebaikan bagi semesta alam. Sampai kepada tawanan musuh saja. Ketika kita di dalam perang dikisahkan, musuh kemudian ditawan, harus diperlakukan sebaik-baiknya dan diberi kesempatan untuk tetap melaksanakan ibadahnya. Nah, itu luar biasanya di dalam Islam. Apalagi dalam hal dakwah. Dakwah untuk mengajak kepada kebaikan-kebaikan. Yang kedua adalah dakwah dengan peringatan-peringatan. Ancaman, Mbak. Kita kan sering apabila tidak melaksanakan ini ibadah di dalam Islam, sholat, maka ada ancamannya. Siapa yang enggan untuk berkurban apabila dia mampu, ancamannya ini. Apabila tidak melaksanakan sholat, ancamannya seperti ini. Itu ancaman. Karena dakwah itu ya ada kabar gembira, membawa kabar gembira dan juga membawa ancaman. Tuh. Bapak dan Ibu yang sholat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an surat, saya cari dulu, surat Al-Anbiya ya, terkait dengan ya, bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu sebagai pembawa risalah yang benar, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sesungguhnya aku mengutus engkau Muhammad untuk rahmat semesta alam. Untuk rahmat semesta alam, bukan hanya untuk kaum muslimin tapi untuk semua manusia. Maka di dalam prinsip dakwah yang utama adalah Islam kita tebarkan dengan kebaikan-kebaikan, dan yang paling utama adalah dengan akhlak, Pak. Kita lihat contoh Rasulullah, Pak. Rasulullah suri tauladan yang terbaik. Kita lihat kisah yang cukup populer, yaitu dikisahkan tentang Abu Bakar. Ketika sudah wafat, kemudian Abu Bakar bertanya kepada putrinya, ya Rasulullah wafat, kemudian Abu Bakar bertanya kepada putrinya, yaitu istri Rasulullah, Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhai dia, bertanya, wahai Aisyah putriku, amalan apa yang dilakukan Rasulullah tapi aku belum melaksanakannya? Apa yang dikatakan oleh Aisyah? Rasulullah itu setiap harinya pergi ke pasar Madinah, kemudian memberi makan Yahudi, orang Yahudi tua dan buta. Langsung Abu Bakar mencari orang tersebut. Didapati orang tersebut duduk di pasar Madinah, di sebuah sudut kota Madinah, di pasar Madinah itu, dan mencaci maki, berkata Muhammad itu gila, Muhammad itu pembawa kesulitan dan sebagainya, mencaci maki.
jengkel. Tetapi yang dilakukan Rasulullah adalah memberikan makan. Kemudian dia contohkan memberikan makan roti. Tapi lama kelamaan ucapan tentang Nabi Muhammad SAW itu terus saja kok makin memberikan mengucapkan kata-kata yang tidak baik, mencaci maki, mencela Nabi Muhammad SAW. Lama kelamaan Abu Bakar ini jengkel, kemudian cara memberi makannya tidak lagi lembut. Setelah itu orang ini sadar, ini kayaknya bukan kamu ini yang selama ini memberi makan saya ini bukan kamu. Kemudian dia mengatakan, orang yang memberi makan kamu selama ini sudah wafat. Diceritakan bahwa selama ini orang yang kamu caci maki, kamu hina, setiap harinya itu adalah Muhammad yang memberi makan kamu setiap hari. Dengan dakwahnya seperti itu, kemudian dia mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Luar biasa, Pak. Bapak dan Ibu insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, prinsip dakwah yang pertama itu adalah dakwah itu harus dengan rahmatan lil alamin. Menebarkan kebaikan, bahwa agama Islam ini agama rahmatan lil alamin. Yang kedua, dakwah itu harus bijak, Pak. Dakwah itu harus bijak. Mengapa? Apalagi ini kaitannya dengan hukum fikih, Pak. Hukum fikih ini sangat luas sekali. Harus ada toleran. Perbedaan pendapat itu lumrah di kalangan umat Islam. Imam mazhab saja yang 4 tentu ada perbedaan pendapat. Maka ketika melihat, mendengar, menyimak tausiah yang itu berkaitan dengan hukum fikih dan berbeda, maka kita harus bijak dalam menanggapinya. Tidak boleh kemudian kita menganggap apa yang kita baca, apa yang kita tahu itu paling baik. Mungkin ada yang mengatakan bahwa kami ini ikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, benar. Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, apabila engkau mencintai Allah maka ikutilah aku. Kalau kita mencintai Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, maka ikutilah aku, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas. Rasulullah juga mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana engkau melihat kami salat. Engkau melihat aku salat. Tapi tentu perkembangan pemahaman ilmu fikih itu tentu berkembang sangat luas. Karena kita hidup pada masa sekarang ini. Kalau zaman Rasulullah SAW ada sahabat, Pak. Jelas sahabat itu langsung bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu yang salat dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini kita harus tahu juga siapa itu sahabat. Sahabat itu yang dikatakan sebagai seorang sahabat itu setidaknya punya 3 syarat, Pak. Orang yang disebut sebagai seorang sahabat Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu setidaknya punya 3 syarat. Orang disebut sebagai seorang sahabat. Yang pertama adalah hidup semasa dengan Nabi. Harus. Masanya sama dengan Nabi Muhammad SAW. Baik itu masih sangat kecil atau sudah tua, yang penting hidupnya semasa dengan Rasulullah Muhammad SAW. Itu harus yang pertama. Tapi apakah cukup itu? Tidak. Ada yang kedua, yaitu pernah bertemu dengan Nabi Muhammad. Apakah ada orang yang semasa dengan Rasul tapi tidak bertemu? Ya, sangat banyak. Sangat banyak. Semasa dengan Rasul sebenarnya dia sudah mendengar dakwah Rasul. Oh, ada seorang nabi yang muncul dari Jazirah Arab
di Mekah dengar, tetapi dia tidak bisa bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, hanya mendengarkan namanya saja, ya, hanya mendengar namanya saja. Maka syarat yang kedua sebagai seorang disebut sebagai seorang sahabat itu harus pernah bertemu dengan Rasulullah secara fisik, harus pernah bertemu. Rasulullah pernah bertemu dengan orang itu pernah melihat Rasulullah, seolah disebut sebagai seorang sahabat. Tapi apakah cukup? Tidak. Hidup semasa dengan Rasul, pernah bertemu dengan Rasul, harus punya syarat yang ketiga ini minimal, Pak. Syarat yang ketiga ini apa? Dalam keadaan Islam sampai wafatnya. Sampai wafatnya itu harus tetap dalam keadaan Islam. Loh kenapa? Loh banyak musuh-musuh Islam itu semasa dengan Rasul, pernah bertemu dengan Rasul, tetapi wafatnya dalam keadaan kafir. Ya, musuh-musuh Islam itu. Orang kafir Quraisy itu kan bertemu dengan Rasul, ya fisiknya tahu. Semasa dengan Rasul jelas, tapi matinya dalam keadaan kafir. Maka syarat yang ketiga sebagai seorang sahabat tadi adalah wafatnya dalam keadaan Islam. Salah disebut sebagai seorang sahabat. Lalu orang-orang yang di bawahnya itu disebut dengan tabi'in, Pak. Maka kita sering dengar, Pak, ya, tabi'in. Tabi'in itu adalah orang yang pernah bertemu dengan para sahabat meskipun satu, sahabat banyak. Walaupun satu disebut tabi'in, tapi tidak bisa bertemu dengan Rasulullah. Tapi bertemu dengan para sahabat, meskipun itu sahabat terakhir. Sahabat yang hanya satu nggak apa-apa, tapi bisa disebut sebagai seorang sahabat, sebagai seorang tabi'in. Kita pernah dengar kisahnya Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni itu hidup semasa dengan Rasul, Pak. Wafatnya juga dalam keadaan Islam, tapi tidak bisa bertemu dengan Rasul. Maka disebut dengan tabi'in. Bertemu dengan Rasul, tidak bisa bertemu dengan Rasul, tapi pernah bertemu dengan salah seorang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian tabi'ut tabi'in, kemudian para imam dan seterusnya, para imam ahli hadis, sampai kita kenal dengan 4 imam mazhab. Sebenarnya imam mazhab itu banyak, Pak, bukan hanya 4, tetapi bintangnya yang paling luar biasa dan banyak diikuti itu 4 ini, ya kan? Yang paling senior itu adalah Imam Abu Hanifah, yang dulu Imam Abu Hanifah, kemudian Imam Malik. Nah, Imam Abu Hanifah ini adalah di Irak. Imam Malik ini kalau dalam sejarahnya saya baca itu memang salah satu imam yang tidak pernah keluar dari kota Madinah, di kota Madinah terus. Ya, kitabnya cukup luar biasa, yang cukup terkenal, Al-Muwatta. Kemudian setelahnya itu adalah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini berguru kepada Imam Malik. Artinya Imam Syafi'i ini murid daripada Imam Malik. Di bawahnya adalah Imam Ahmad bin Hambal dengan kitabnya Musnad Imam Ahmad. Imam Ahmad berguru kepada Imam Syafi'i. Jadi terkaitannya guru dan murid, Pak. Mereka yang guru dengan murid saja berbeda pendapat. Tentu kapasitasnya sangat luar biasa. Bayangkan, Pak, Imam Ahmad itu hafal dengan 1 juta hadis. Imam Syafi'i itu semua perkataan orang apabila dia lewat sampai rumahnya dia hafal dengan seluruh perkataan orang. Ilmu usul fikih beliau yang mengarang. Kitabnya beliau yang mengarang dan sangat luar biasa. Kecerdasannya sangat luar biasa. Beliau itu susah melupakan sebuah hafalan. Kisah yang cukup populer dari Imam Syafi'i itu mengatakan pada gurunya, "Hai guruku Imam Waqi, saya ini ada satu hafalan saya ini hilang." Apa kata gurunya? "Tinggalkan maksiat." Maka kemudian dia ingat
pernah dalam sebuah perjalanan dia sempat melihat sedikit betis wanita yang tersingkap, Pak. Ini nggak sengaja, Pak. Hafalannya hilang. Kalau kita ini kira-kira hilang atau tidak, Pak? Hafalannya bisa jadi malah nggak hilang kita, Pak, karena hafalan kita nggak ada. Gimana mau hilang? Luar biasa, Pak. Hanya melihat betis wanita saja yang itu sekilas tersingkap kemudian memalingkan pandangannya, itu hafalannya hilang, Pak. Imam Asy-Syafi'i itu sangat luar biasa. Dalam satu malam beliau bisa merumuskan banyak hukum dan sangat luar biasa. Kita kembali kepada pembahasan yang kedua, Pak, yaitu dakwah itu harus bijak. Berbeda pandangan, berbeda pendapat itu sangat biasa, sangat biasa. Maka tidak boleh kita memaksakan pendapat yang kita tahu, pendapat yang kita dengar terkait dengan hukum fikih dan apa saja kepada orang lain. Tapi urusan akidah tentu harus jelas. Kepada orang-orang kafir harus jelas, sikap kita harus jelas. Asyidda'u 'alal kufar wa ruhama'u bainahum. Keras terhadap kafir dan berkasih sayang kepada sesama muslim. Ini harus dibedakan. Karena kita punya prinsip di dalam akidah itu al-wala wal bara. Al-wala wal bara. Kepada sesama muslim kita harus mendekat dan menjauhkan diri kepada orang-orang kafir. Ibu dan Bapak yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, prinsip daripada berdakwah itu adalah tidak boleh memaki sesembahan orang lain. Tidak boleh, Pak, memaki sesembahan orang lain. Ini kaitannya dengan dakwah kepada non-muslim. Jangan sampai kemudian ketika kita berdakwah menyampaikan pesan-pesan agama, boleh membahas tentang konsep ketuhanan, konsep akidah orang lain, boleh. Tetapi tidak boleh memberikan cacian-cacian, makian. Karena itu langsung dilarang oleh Rasul Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-An'am. Nah, ini saya bacakan surat Al-An'am ayat 108. Nah, ini, Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwam bighairi ilm kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum thumma ila rabbihim marji'uhum fayunabbi'uhum bima kanu ya'malun. Ini dalilnya, Pak. Al-Qur'an surat Al-An'am itu ayat yang ke-108. Ya, maknanya, dan janganlah kamu memaki sembarangan, dan janganlah kamu memaki sembahan yang mereka sembah selain Allah. Kita dilarang, Pak. Karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka, kemudian kepada Tuhan tempat kembali mereka, lalu Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Ini sebuah larangan, Pak. Kalau kita membahas, diskusi, berdebat dengan cara yang baik terkait dengan konsep ketuhanan, ya, ahli-ahli kristologi itu, Pak, kan berdiskusi terkait dengan konsep ketuhanan. Kita jelas, konsep ketuhanan kita itu sangat jelas. Boleh berdiskusi, tetapi larangannya utamanya ketika kita menyampaikan dakwah itu tidak memaki sesembahan mereka. Mudah-mudahan dengan diskusi yang baik, debat yang baik, tentunya dengan ilmu,
mereka akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang harus kita pahami bahwa dakwah itu sebuah proses, bukan hasil. Yang memberikan hidayah itu Allah, bukan kita sebagai manusia. Yang sering mendengar di mukadimah itu Pak ya, may yahdihillahu fala mudhillalah. Siapa yang telah diberikan petunjuk oleh Allah, maka tidak akan ada yang mampu untuk memberikan kesesatan. Wa may yudlilhu fala hadiyalah. Siapa orang yang pernah diberikan atau sudah diberikan kesesatan oleh Allah, maka tidak akan ada yang mampu untuk memberikan petunjuk. Itu konsepnya. Maka tugas kita itu hanya mengajak, memberitahu, berdiskusi, tapi tidak berharap hasil. Artinya konsepnya, tujuannya bukan hasil, tapi sebuah proses tadi. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Orang yang telah diberikan petunjuk oleh Allah, maka tidak akan ada yang mampu memberikan kesesatan. Dan orang yang sudah disesatkan oleh Allah, maka tidak akan ada lagi yang mampu memberikan petunjuk, meskipun kita semua berkumpul untuk memberikan petunjuk. Maka tidak boleh kita memaki sesembahan orang lain. Ini sampai agama lain saja kita harus tetap beradab, harus memiliki adab. Apalagi terkait hal-hal yang sifatnya furu', sifatnya cabang, bukan pokok. Bukan pokok. Ibu dan bapak yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, prinsip dakwah yang keempat. Ya. Kalau yang pertama tadi adalah Islam rahmatan lil alamin. Kemudian yang kedua adalah dakwah itu harus bijak. Yang ketiga, tidak boleh memaki sesembahan orang lain. Dan yang keempat adalah dakwah itu tidak boleh memaksa orang lain di dalam beragama. Atau dengan kata lain, tidak boleh memaksa orang lain untuk ikut kepada agama kita, apalagi pendapat kita. Ya. Salah seorang mufasir mengatakan bahwa mengapa kok kita tidak boleh memaksa di dalam beragama itu? La ikraha fid din, tidak ada paksaan di dalam beragama. Karena apa, Pak? Karena apabila Allah menginginkan semua orang ini menjadi muslim, ya cukup mudah. Alangkah mudahnya untuk menjadikan kita semua di dunia ini, semua orang itu menjadi muslim, itu sangatlah mudah. Innama amruhu idza arada syai'a ayyakula lahu kun fayakun. Alangkah mudahnya. Tetapi itu tidak dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ada proses dakwah tadi, proses mengajak. Maka la ikraha fid din, itu jelas dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 256, ya, tentang larangan untuk memaksa di dalam beragama itu di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 256. La ikraha fid din qad tabayyana rusydu minal ghayy faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wusqa lam fisama laha wallahu sami'un alim. Tidak ada paksaan di dalam menganut agama Islam. Sesungguhnya telah jelas perbedaan antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada tauhid dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh kepada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Kita sudah menebarkan agama Islam dengan rahmatan lil alamin, diskusi dengan cara-cara yang bijak, kemudian tidak memaki sesembahan orang lain, apalagi memaki pendapat orang lain, menyalahkan pendapat orang lain, tidak boleh. Yang terakhir adalah
Islam luar biasanya. La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan di dalam beragama. Bisa jadi salah orang mendapatkan hidayah bukan dari kita. Dari orang yang kita anggap biasa-biasa saja tapi bisa memberikan hidayah kepada orang lain. Tidak sedikit para imam itu memiliki kisah yang dia mendapatkan teguran dari orang lain yang mungkin usianya masih sangat kecil. Setiap kita bisa mendapatkan teguran dari siapa saja. Setiap kita bisa mendapatkan saran dari siapa saja. Dan setiap kita harus bisa menerima saran dari siapa saja. Ibu dan bapak yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi pada kesempatan ini kita bahas tentang prinsip-prinsip berdakwah. Tentu di bulan yang akan datang kita akan membahas tentang hal yang lain. Sekali lagi mari sama-sama kita semuanya bisa mendakwahkan ajaran Islam ini. Tentu sekali lagi saya ulang-ulang dengan kapasitas dan porsi kita masing-masing. Konsep pertama saya sebutkan macam-macam dakwah, yaitu dakwah bil lisan, dakwah bil qalam, dakwah bil hal, dan dakwah bil mal. Ada 4 itu. Kemudian memiliki prinsip-prinsip dakwah. Jadi kemudian kita juga akan bahas tentang metode-metode dakwah dan juga kesalahan-kesalahan di dalam berdakwah. Sekali lagi, jangan sampai berpikir bahwa dakwah itu hanya sekedar pada lingkup mimbar-mimbar, lingkup tablik akbar, pengajian-pengajian, bukan hanya itu. Tetapi sesungguhnya dakwah adalah kewajiban kita bersama. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang mampu mendakwahkan Islam ini sesuai dengan kemampuan kita bersama. Tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Ibu dan bapak yang salah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lagi saya sampaikan ada 4 prinsip dakwah. Yang pertama adalah Islam kita pastikan menjadi agama rahmatan lil alamin. Dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 107. Kemudian dakwah itu harus senantiasa bijak. Dan yang ketiga adalah dakwah tidak boleh memaki sesembahan orang lain. Dan yang keempat, tidak boleh memaksa orang lain di dalam beragama. Mudah-mudahan kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa mendakwahkan agama ini sampai Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa kita kelak. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang senantiasa menyebarkan ajaran agama Islam ini sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Aqulu qouli hadza astaghfirullahaladzim fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup ini.